Oke, suara sudah masuk ya. Mudah-mudahan suaranya kencang sama nanti kelihatan ya suara gambar saya. Jadi bentar, lihat dulu. Oke. Eh, Selamat malam guys. Sekarang ya tumben-tumben ya kita bikin videonya jam 9, jam setengah 10. Nggak pagi-pagi amat. Jadi kita masih fresh ya. Kayak kemarin gitu. Muka matanya udah ngantuk cuy. Sama udah kalau ngomong udah ngelantur ya kalau biasanya pagi-pagi. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau skip langsung ke penjelasan, silakan. Cuma kita bakalan bahas tentang eh, Firebase ya, bukan menjelaskan ini ya. Saya kurang lebih mau sharing gimana approach saya dalam menggunakan Firebase login di sini, email or password login. Sama ya soalnya tiap codingan juga memang mungkin beda ya. Mungkin saya juga codingannya kurang efisien, jadi juga mohon maaf. Eh kita langsung ke kita langsung ke ini aja deh codingannya bentar. Nah, gini ya. Saya mohon maaf untuk video kali ini mobile saya akui memang cukup cukup rumit ya. Apalagi untuk modul juga kurang mendukung, kemarin banyak yang protes. Eh, Modulnya itu kurang apa ya, kalau bisa dibilang kurang kurang menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan apa ya, kemarin tuh penggunaan tokennya itu juga nggak dikasih tahu. Terus notification kalau di Android dia yang dikasih tahu cuma background doang. Ada WA ya, ntar lah, nanti gue balas lah WA-nya. Sorry bentar. Em, Apa ya, jadi kita langsung saja disuruh ke main dulu lah ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan untuk menggunakan Firebase dulu? Kalian harus setup dulu. Yang pertama kita mau ke build.gradle di dalam folder Android. Habis itu kalau misalnya pakai Android ya, saya kalau misalnya pakai iOS saya nggak bisa bantu cuy. Jadi mohon maaf. Jadi kalau misalnya kalian pakai Android, kalian masuk ke folder Android, habis itu app, enggak, iya app, habis itu masuk ke masuk ke masuk ke app, habis itu nanti ada ini nggak sih? Oh nggak ada. Jadi kalian masuk ke folder project kalian, habis itu masuk ke project folder Android. Habis itu di sini ada build.gradle. Nah, kalau misalnya bisa kalian lihat build.gradle-nya, bukan sih. App. Oh, build.gradle yang di dalam app ya, yang di dalam app habis itu masuk ke source. Jadi saya ulangi lagi, sorry. Kalian masuk ke folder Android, habis itu masuk ke dalam folder app, terus masuk ke folder enggak, ya masuk ke dalam folder app aja. Terus di situ di dalamnya ada build.gradle lah yang itu ya. Jadi kalian mau ganti filter min SDK versionnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya ya di project-project saya sebelumnya di mobile programming ini kita pakai SDK versi 15. Jadi ternyata untuk Firebase messaging yang nanti bakalan kita pakai ya, kalau misalnya Firebase core-nya aja mungkin 15 sudah cukup ya. Cuma kalau misalnya kita mau pakai Firebase messaging-nya yang untuk notification itu kita perlu SDK versionnya 19 cuy. Ntar ku gedein ya. Sering lupa cuy. Oke, karena udah kita ganti 19, nanti kalian build ulang. Kalau misal kalian pakai HP yang bisa kalau bisa di uninstall dulu mungkin aplikasinya. Jadi sesuai pengalaman saya, selama saya pakai device saya ini Redmi 4A ya. Itu dia eh kalau misalnya kita habis keluar dari aplikasi, jadi udah kita update nih. Udah kita restart ininya apa namanya aplikasinya. Setiap kali kita eh setiap kali kita masuk ke aplikasinya lagi, itu dia bakalan balik lagi ke aplikasi yang pas ke versi yang pas kita pertama kali install. Jadi semua perubahan itu dia nggak nge-work, nggak apa ya, nggak nggak tetap gitu. Dia nggak mau apa ya, nyimpan perubahannya yang terakhir kali gitu. Pokoknya gitulah ya. Jadi sesuai pengalaman saya, kalau bisa di uninstall dulu, terus itu fresh install, fresh build, fresh install itu lebih bagus. Jadi kita nggak bakalan ada kesalahan di dalam situ, oke? Kalau sudah build.gradle-nya, jangan lupa kita masuk ke sini ya, pubspec-nya kita ganti pubspec.yml.
Kita mau pakai yang ini ya. Jadi kalian ketikin aja. Di sini ada Firebase Core, Firebase Auth, habis itu ada Google Sign In, ada Firebase Messaging, sama ini yang nggak ada di modul ya. Saya nggak buka modul ya, soalnya permisi ya, permisi. Bukannya saya meremehkan atau gimana, cuma kurang praktikal ya kalau misalnya kita lihat modulnya. Karena memang penjelasan dari modulnya ini banyak ya, dari teman-teman saya juga yang nggak paham. Jadi sebenarnya apa sih? Kemarin juga Firebase Messaging juga kurang versinya. Lalu Flutter Local Notification yang misalnya kalau kalian pakai Android, kalau pakai kalau kalau kalian pakai Android itu, foreground notification itu nggak bakalan dihandle sama si Google-nya, nggak bakalan dihandle sama Android-nya, cuma dia bakalan dihandle sama si aplikasinya gitu, sesuai dokumentasinya ya. Kemarin tuh saya baca-baca dokumentasi kayak gitu untuk Android. Tapi kalau untuk iOS selamat, kalian nggak usah beginian ya, nggak usah pakai Flutter Local Notification. Soalnya semua push notification bakalan dihandle sama background service worker-nya. Pokoknya kalau nggak salah kemarin saya baca kayak gitu. Oke, jadi kalau sudah kalian masukin kayak gini aja semua, habis itu kalau misalnya kalian bisa langsung Ctrl S, habis itu dia langsung pop get langsung secara otomatis ya. Selamat, kalau misalnya enggak, kalian harus masuk ke terminal, habis itu kalian pop get semuanya ini ya, apa namanya, pop spec-nya. Kalau sudah selesai, kalian harus install Firebase-nya. Kalau misalnya di Windows, saya juga kurang paham cara install kalau di Windows. Cuma biar sama semuanya ya. Jadi biar sama semua, di Windows ada, di Linux ada, sama cara pasangnya. Kalian tinggal pasang pakai npm aja. Kalian install npm-nya, npm install min g itu npm, habis itu versinya berapa atau npm gitu aja juga bisa. Enggak sih, bukan pakai npm. Ya, kalian install npm-nya aja. Kalau misalnya di sini di Manjaro, saya pakainya yang versi Y-nya ya, y-s npm. npm juga kayak gitu, atau langsung ambil dari repository aslinya aja, jadi npm. Kayak gitu juga bisa. Kalau sudah selesai, kalian kalau enggak ya langsung ambil executable binary filenya aja dari apa sih namanya itu, official websitenya ya, npm. Kalau udah, kita npm install Firebase tools kalau nggak salah ya, Firebase gitu. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Cuma mereka itu jadiin ya gimana cara install Firebase-nya. Jadi kalau misalnya kalian buka Firebase npm install, itu bakalan ada di sini npm i Firebase ya, jadi kayak gitu. Nah, ini installnya pakai ini cuy. Kalau kalian pakai npm itu dia punya Node.js ya. Jadi kalian langsung install aja npm-nya, habis itu kalian buat install package-nya, sudah selesai. Cepat. Kalau sudah selesai, jangan lupa Firebase login. Nah, kayak gitu. Nanti kalian harus authorization, harus buka browser, habis itu kalian login. Nanti bakalan dibalikin ke sini lagi. Kalau sudah, ikutin aja ya cara-caranya. Bentar ya. Untuk beginian, ini udah bagus ya kalau misalnya di modulnya. Bentar kuliah dulu. Aduh, bentar ya. Di mana ya? Kuliah full semester 4 mobile. Nih. Dah kayak gini. Nah, ini ya, untuk kayak gininya aja udah bagus nih. Setupnya kayak gini, Firebase login, habis itu Dart pub, global activate, Flutter Fire, CLI. Dan jadi kita ambil Flutter Fire-nya, habis itu konfigurasi, bla 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 segala macem. Jadi, habis itu kalian harus create new project ini. Dah saya. Cuma mulai dari sini yang saya main concernnya adalah ini saya nggak tahu saya taruh di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham ini taruh di mana, ini taruh di main ya. Saya kira ini mainnya itu di dalam Firebase option.dart. Cuma ternyata itu adalah apa namanya, implementasinya ya. Apa namanya, initialization-nya. Terus apa ya, pokoknya banyak lah ya yang saya nggak paham. Juga ini nggak terlalu universal karena dia ini pakai Android Studio, nggak dijelasin.
yang non Android Studio. Saya juga nggak paham ini kenapa ada synchronize project with Gradle files. Aduh. Ya pokoknya itulah ya. Eh untuk bentar. Oke. Oke udah paham ya. Pokoknya kayak gitu. Ini aku hapus dulu. Habis itu ini ada dua project yang ini aja yang dibuka kegiatan satu praktikum. Nah ya. Jadi gini. Sini kita ada authentication. Bukan authentication ya. Nah, iya benar, authentication. Habis itu di sini ada sign in method ya. Nah, gini. Di sini kalau sudah ada sign in method, jadi kalian kalau misalnya belum kalau di modul itu kan tulisannya ada harus add new provider ya. Kalau kalian nggak ada add new provider, ya kalian get started aja. Habis itu nanti bakalan disuruh milih email atau password sama Google. Ya kalian centang dua-duanya aja. Tapi kalau misalnya saya sih harusnya satu aja. Ini kumatiin aja yang Google-nya mungkin. Karena saya nggak pakai Google. Oke, save, disable. Saya pakainya yang email or password. Udah selesai. Jadi kalau kalian sudah pakai email or password, ya langsung enable aja. Habis itu langsung ya enter aja gitu. Nggak usah banyak option. Lalu kalau sudah untuk yang itunya sudah selesai, jadi kita langsung masuk ke dalam codingannya. Oke, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah di main.dart-nya, yaitu kalian harus impor dulu, jangan lupa impor. Saya tahu karena di modulnya kita nggak disuruh impor ya. Mungkin kalau di Android Studio itu dia otomatis, cuma kalau misalnya kalian pakai laptop kentang seperti saya, nggak kuat pakai Android Studio, jadi kita langsung pakai Visual Studio Code aja. Nah, kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code, mungkin kalau di Visual Studio Code dia nggak otomatis, ya harus import package ini. Yang pertama ada Firebase ini, habis itu di sini ada out.dart ini nanti ya, notification handler ini juga, sama ya mungkin itu dulu. Habis itu yang pertama kali kalian harus lakukan adalah widgets flutter binding ensure initialize. Ini sebenarnya udah dari lama ya, kalau misalnya di codingan saya ada di sini mulai dari modul 2. Karena memang saya ada masalah sama widget localization-nya. Cuma kalau misalnya di sini ternyata dia mandatory cuy. Jadi kita harus pakai ini, jangan lupa ya mainnya kalian ganti future type sama asynchronous. Terus kalian kalian tambahin await ya, ini await firebase dot initialize app. Kalau misalnya dia kadang error ya, dia nggak kedeteksi Firebase ini dari mana gitu. Ada tulisannya Firebase not initialized gitu. Cuma kalau misalnya kayak gitu, jangan lupa kalian impor dulu. Habis itu kalian refresh atau kalian restart Visual Studio Code-nya. Gimana caranya? Kalian Ctrl Shift P, terus di situ kalian cari reload window ya. Habis itu kalian enter. Nanti bakalan reload dia, atau Ctrl R juga bisa kalau nggak salah ya. Oh nggak bisa, oke. Ctrl Shift R mungkin nggak bisa. Kayak gitu, pokoknya dia harus di reload window-nya, baru nanti dia bakalan apalagi kalau dia baru pasang Firebase pada mungkin session itu ya. Jadi gitu. Untuk initialize app-nya sudah, untuk initialize notification ini nanti ya kita jelasin. Setelah itu kita disuruh, nanti kan di sini ada mana ya? Pokoknya ada Firebase-nya ini ya. Ada Firebase option ini. Itu kalian jangan lupa apa ya nih ya, di import juga di codingan yang buat kalian masuk kemarin, apa namanya? Login kemarin. Nah, kalau misalnya saya loginnya itu di akun page. Sorry ya, ini saya juga nggak bakalan janji bahwa kalian setelah nonton video ini dia bakalan ini nggak kepake ternyata ya Firebase option. Saya juga nggak bakalan janji bahwa kalian bakalan paham setelah nonton video ini. Soalnya memang saya sendiri juga agak kebingungan caranya pakai yang Firebase begini. Jadi gitu, untuk nggak apa-apa lah ya, impor aja ya nanti. Kalau misalnya perlu jadi tinggal dipakai aja. Cuma Firebase option ini kebetulan di sini nggak kepake, sama Firebase core-nya nggak pakai. Untuk akun page saya harus pakai Firebase out.dart untuk authentication. Jadi
nanti dia bakalan secara otomatis bikin authentication begituan. Nah, di sini ada password prom bukan? Nah, ini. Jadi sebenarnya alur alur aplikasi saya adalah masuk ke dalam sini, habis itu dicek apakah sudah masuk atau belum. Kalau misalnya belum masuk, kita bakalan masuk ke dalam mana ya, akun page bukan. Satunya akun page itu adalah mana ya? Kemana ya, lupa aku. Ke sini aja lah, login. Login, oh ternyata di login page ya. Jadi kalian masuk, kita masuk ke dalam login page, habis itu kita masuk ke dalam akun switcher. Jadi memang kayak gitu. Saya ada masalah di lokalnya kalau misalnya di sini. Jadi saya puter-puterin gitu. Kalau sudah masuk ke sini, sebenarnya untuk yang modul sebelumnya itu kan kita pakai apa ya? Kita pakai dummy akun ya. Di modul sebelumnya kita pakai dummy akun. Jadi habis itu kita bikinin apa sih namanya ini ya? Kita bikinin list view ya, kalau kalau nggak salah waktu itu kita bikinin list view. Habis itu di sini ada beberapa akun ya, ada akun-akun gitu. Habis itu kita bisa login lewat akun situ. Habis itu kalau sudah masuk akunnya, kita tinggal masuk ke password prom. Nah, bedanya untuk yang modul sekarang itu saya ganti biar kita bisa loginnya pakai email. Jadi nggak kita list emailnya ya, untuk biar nggak statik banget. Jadi email ini kita masukkan sebagai text field. Jadi kita langsung masuk ke password prom aja. Nah, ini muter-muter lagi ke password prom. Setelah masuk password prom, jadi kenapa sih nggak saya langsung dari login page habis itu langsung masuk ke password prom? Kemarin juga nggak bisa ya setelah saya coba. Mungkin saya ada kekurangan sedikit. Cuma kemarin sudah saya coba nggak bisa, jadi saya langsung harus lewatkan akun switcher dulu baru masuk ke password prom. Jadi kalau misalnya udah password prom ini sebenarnya kayak model ya. Kalau misalnya di sini udah saya run, ini password prom. Ya, enter password, ada email, ada password. Sebenarnya ada login sama sign up doang. Cuma sign out ini itu cuma buat testing aja ya. Nanti mudah-mudahan saya nggak lupa bakal nggak lupa harus dihapus dulu ya. Soalnya sign out ini dia sebelumnya pas saya bikin itu kan bisa login cuma nggak bisa masuk ke dalam halaman utamanya. Nah, itu harus kayak sign out dulu. Gitu pokoknya lah. Jadi yang pertama saya bikin text controller lagi seperti biasa. Yang kemarin itu kan cuma password text editing controllernya doang. Tapi yang kali ini itu kita juga harus masukin email juga. Jadi ya harus pakai text editing controller buat emailnya ya. Jadi yang atas email, habis itu yang bawah password. Kalau sudah selesai dia bakalan bisa login ya. Kalau misalnya login tuh yang ini login nih. Jadi login kita ambil pakai sign in ya. Sign in itu ada di out.dart kalau nggak salah. Nah, ini harus kalian bikin dulu. Jadi setelah kalian bikin kayak gituan, itu jangan diketik dulu. Ini jangan diketik nih sign in ini. Pokoknya kalian bikin on press-nya dulu. Habis itu sign in itu asalnya dari sini. Jangan lupa kalian impor ya ke dalam akun page. Terus biar bisa dipakai. Jadi kalian bikin kelas kayak gini, authentication service. Ini kalau di modulnya itu yang kita dikasih tahu itu cuma yang ini udah saya modif sedikit ya. Jadi kalau di akun ya. Kalau di modulnya itu kita cuma disuruh ada sign in ini ya, sign in with email and password ya. Jadi kita dicontohin ininya doang. Habis itu kita disuruh bikin sendiri yang versi create user with email and password. Kalau misalnya kita lihat di modulnya nih ya, mudah-mudahan ini frame rate-nya nggak suffering ya, 58 fps nggak apa-apa lah ya. Sorry kalau misalnya nge-lag cuy. Biasa ya, kekurangan RAM sama masih HDD cuy. Mana ya? Yang sign in sign up. Nah, yang sign in sign up ini cuma kayak gini doang kan. Nah, ini saya kira ini bikin method baru. Ternyata ini ya isinya itu kita masukin ke dalam sini. Nah, jadi gitu. Untuk yang sign up itu kita cuma dikasih tahu ininya doang, create user with email and password saya, tapi kita nggak dikasih tahu ditaruh di mananya. Jadi kita harus bikin sendiri, cuy. Mungkin ya memang beberapa teman-teman saya juga banyak yang bingung untuk peletakannya di sini, makanya saya sebenarnya pengen mengklarifikasi modulnya bahwa ini yang harus kalian bikin itu beginian cuy. Jadi kalian untuk sign in, ini sign in with email and password,
kita pakai apa namanya ya, super class ya kalau ini ya, super method nggak tahu ya. Pokoknya ini kita pakai method yang di atasnya ya, supernya ya pokoknya ya. This.firebase out ini kita ambil dari firebase out. Jadi itu overriding kalau misalnya nggak salah ya. Soalnya ini bawaannya firebase. Kalau sudah selesai kita ambil email password, kita nggak override ya ini ya berarti harusnya ya. Kan kita cuma pakai. Berarti kita pakai metodenya si firebase.out. Firebase.out sign in email and password. Jadi kita ambil email sama passwordnya dari akun page ini tadi. Kalau misalnya kita masukin nih, kita masukin tadi mana lewat mail controller sama password controllernya, kita masukin ke dalam situ tadi ada mail text field sama paste text field sebagai email sama passwordnya. Habis itu kita passing ke sign in tadi itu. Nah, dia bakalan sign in. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, ya dia bakalan ngecek di sininya sih. Itu otomatis dari Firebase-nya sendiri. Cuma kalau misalnya kita nggak punya akun, kan kita nggak bisa masuk nih. Kita makanya harus pakai sign up dulu. Sign up itu di file yang sama, di kelas yang sama yang tadi ini ada sign up. Kita ambil dari underscore Firebase out dot create user with email and password. Jadi kita ambil email sama passwordnya untuk di create ya. Kita bikin apa namanya user sama passwordnya gitu. Kita bikin user dari user baru ini tadi. Kalau sudah selesai baru kita bisa sign in. Pokoknya kayak gitu ya. Terus untuk berarti untuk login sudah bisa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ini sorry ya, codingan saya juga masih ngaco. Maksudnya ini untuk debugnya masih ada printnya gitu. Jadi printnya juga nggak benar. Habis itu kita bisa login ya. Ini nanti saya jelasin setelah kita bisa login ya. Jadi kita login, kita pakai email saya yang udah terdaftar ya. Habis itu kita pakai password. Passwordnya ini bukan password akun saya beneran ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau post terserah. Cuma itu bukan password saya. Jadi login. Kalau udah bisa login nanti dia bakalan keluar, dia bakalan ngebalikin data-data ini ya. Ini sorry ya, saya kemarin agak frustasi pas bikinnya. Jadi situ ada data. Yang pertama ada user display name yang nggak kita isi. Terus ada email ya, ada email sama ya udah kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya yang lainnya 000 semua. Setelah itu, nah ini untuk good afternoon emailnya itu ada di page 1. Habis itu ada good afternoon. Nah ini. Nah, good afternoon ini kita bisa ambil dari service.getMail ya, get email. Get email ini dari mana? Get email itu dari sini cuy. Nah, kita ambil dari out.dart. Nah, jadi bikin sendiri. Jadi bukan bawaan dari Firebase, cuma kita bikin sendiri bahwa dia bakalan nge-return email berupa string ya dia tuh ya. Gimana caranya? Kita ambil dari var user sama dengan firebase.out current user. Jadi kita ambil current usernya sekarang. Kalau sudah selesai kita ambil stringnya, yaitu email sama dengan user email to string. Kenapa dia pakai nullable? Karena kalau misalnya kita belum login, dia nggak bakalan ada cuy isinya. Jadi dia bakalan null. Kalau biar nggak error, kita kasih nullable di sini. Kalau sudah selesai, kita langsung print aja. Untuk logging sebenarnya kita nggak usah print juga nggak apa-apa. Ini ada tulisannya sampean ya. Ada void print cost in production code. Jadi jangan ngeprint kalau misalnya ini udah mau kalian publish. Terus kita bisa return emailnya, which is bakalan di print di sini yang tadi, yang di page 1 ini tadi. Nah, begitu. Kalau sudah selesai, kita bisa logout ya. Logout ini di mana? Logout itu di sini di akun page. Exit ya tulisannya. Exit. Nah, udah. Sudah exit ya. Jadi exit ini ngapain? Kita lihat aja on tab-nya di sini. Kita on tab-nya asynchronous, service.signout, habis itu navigation.pop. Jadi kita sign out dan exit. Service.signout ini juga kita bikin sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di out juga, sini juga ada sign out, kita pakai asynchronous. Habis itu try await firebase.out sign out ya. Sign out ini ada sendiri dari Firebase-nya. Sebenarnya bisa langsung pakai di situnya Firebase-nya, cuma saya nggak mau inisialisasi lagi untuk apa ya ini ya, final Firebase out-nya itu. Jadi saya nggak mau ambil lagi dari yang baru gitu. Biar dia jadi satu aja gitu.
Udah selesai, kalau misalnya dia sudah sign out, dia true, tapi kalau misalnya dia ada error, dia bakalan return false. Tapi ini saya belum bikin yang versi kalau misalnya dia gagal sign out, dia nggak bakalan keluar gitu. Itu saya belum bikin, cuma jadi kalau misalnya dia gagal sign out, tetap dia keluar, cuma dia belum sign out gitu aja. Lalu apa lagi ya? Oh iya, untuk kalau misalnya kita masuk nih, ntar ya kita keluarin dari aplikasinya. Ntar nih kita keluar lagi. Nah kan kalau kita keluar kan harusnya dia login lagi nih. Tapi kalau misalnya kita udah login tadi, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah itu ya, kita langsung keluar data-datanya langsung. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan harus login dulu. Kalau ini kan nggak, karena sudah login tadinya. Nah itu gimana caranya? Ntar. Saya ngecek lagi ya. Soalnya nge-lag banget ini laptop. Oke, gimana caranya biar dia ngecek bisa login atau enggaknya? Caranya adalah di sini ada service.getUserData ini adalah dari out.dart ini ya. Nah ini get user data. Kalian bikin ginian, get user data. Kalau misalnya saya ya, caranya adalah gini, bikin get user data. Habis itu kita masukkan ke dalam string. Sebenarnya nggak pakai string juga nggak apa-apa, terserah kalian tipe datanya apa aja. Cuma yang saya paling fit ini adalah string. Mungkin kalau misalnya kita mau mini kode ya, kode clean code sama min code, kita nggak pakai beginian ya, diusahakan jangan pakai string. Cuma ya ini biar cepet selesai aja, saya pakai string. Jadi kalau misalnya dia nggak login, dia bakalan return null kalau misalnya kita nggak login ya. Tapi kalau misalnya kita udah login, dia bakalan nggak null cuy, selain null ya. Kita udah keluarin data-data beginian kan. Itu ada apa namanya? Ada email, ada data-data ya, ada creation time dan lain-lain. Itu artinya nggak null, artinya ada isinya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ditanya nih, apakah get user data sama dengan null? Kalau misalnya null, maka kita harus masuk ke login dulu. Tapi kalau misalnya enggak, ya else, kita masuk ke dalam page one, which is ini. Page one ya, home page-nya gitu. Nah, apakah saya menghapus shared preference ya, dari modul yang sebelumnya? Saya nggak hapus shared preference dari modul sebelumnya. Kenapa? Karena kita masih butuh untuk dark mode kemarin ya. Kan kemarin kita di modul sebelumnya kita bahas ya, gimana caranya biar dia persistent change dark mode-nya. Kebetulan di sini dark mode-nya kita nggak synchronize sama si ininya si Firebase-nya. Jadi ya dia bakalan ke save secara lokal aja gitu. Jadi kita masih pakai untuk shared preference-nya ya. Jadi kita nggak hapus implementasinya. Yang saya hapus implementasinya adalah list view yang bakalan kita implementasikan di sini aja nanti ya. Kalau misalnya ada waktu lagi. Lalu untuk notification ya. Jadi gini, notification ini yang agak seru. Jadi untuk di modulnya ya, sorry akhirnya saya buka modul ya. Karena apa? Karena saya ingin point out bahwa ini yang bakalan jadi problem. Jadi kita disuruh pokoknya ya, long story short kita disuruh bikin FCM, habis itu get initial message bla 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 bla. Kita bikin biar notification ini dia jalan apabila ada notification dari Firebase-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin notification, bentar, bukan notification tuh dari mana dulu ya? Engage message, engage. Firebase engage. Firebase console, mana Firebase console? Atau kalian langsung buka dari ininya aja, bentar. Langsung kalian buka dari sininya juga bisa console.firebase.google.com. Nah kayak gini ya. Jadi sini ada console.firebase.google.com. Kalian harus bikin dari sini ya. Di sini ada new campaign. Cuma saya nggak bakalan pakai new campaign ya. Saya mau pakai duplikat aja di sini. Karena saya sudah bikin. Kalau misalnya kalian belum, mending ikutin ini aja ya. Ikutin modulnya aja. Ini udah lumayan bagus untuk bikin konsolnya ya. Untuk mengarahkan ke konsolnya. Cuma kita itu disuruh bikin. Ya di sini ada description-nya. Bentar saya agak bingung. Sini ada description-nya bahwa yang pertama ya, di sini ada tulisannya bisa menutup Firebase out dan FCM, bisa men-setup. Ya kriterianya ya, sorry ya.
Bisa men-setup Firebase out dan FCM, bisa login lewat email atau password atau akun Google. Jadi salah satu aja ya. Kalian pakai email atau password aja atau pakai akun Google aja gitu, nggak usah dua-duanya. Habis itu di sini ada notification foreground, background, dan terminated muncul. Nah, ini nih. Saat notification dibuka memunculkan aksi. Example, print di konsol atau navigate ke page lain. Ya, pokoknya ini ya. Nah, untuk ini notification foreground, background, dan terminated muncul ini itu adalah kita disuruh bikin notifikasi ya. Jadi notifikasi kayak misalnya kalian dapat WA tuh, dapat WA dari teman gitu, nanti kan bakalan keluar tuh notifikasi di sini nih. Oh iya, makasih banyak sama-sama. Oke. Masuk ya notifikasinya ke HP, makanya saya balesin biasanya. Jadi bakalan masuk ke notifikasinya ke sini gitu. Nah, masalahnya sesuai dokumentasi dari Flutter Android ya, dari Google. Dia jadi gini cara kerjanya notifikasi di Android. Kalau di Android, kalian ngirim notifikasi dari Firebase ya, dari manapun ya. Apabila HP mendapat notifikasi sedangkan si aplikasinya ini dia sedang mati, maka notifikasi dihandle oleh Google. Dihandle oleh Google apa namanya ya? Background service ya kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya HP-nya nyala, apa? Aplikasinya nyala, maka notification ini bakalan di handle sama si aplikasinya sendiri. Jadi Google nggak ikut macam-macam. Jadi kayak gitu. eh itu yang agak rumit. Kenapa? Kalau kayak gini agak rumit kalau di Android. Karena kalau di iOS, di Apple, dia itu bakalan di handle anyway ya. Bakalan di handle sama si OS-nya sendiri langsung, secara langsung. Jadi mau aplikasinya di background, di foreground, di terminate atau bagaimana, notifikasi bakalan tetap masuk, habis itu diterima oleh OS. Kayak gitu. Cuma kalau di Android, dia itu hanya kalau aplikasinya terminate atau di background aja. Kalau misalnya notification mau masuk ke dalam apa ini ya namanya, taskbar ya kalau misalnya di atas nih ya. Kayak gitu. Nah, kita bisa coba ya. Jadi kita keluarin dulu aja. Lalu kita mau send test message ya nah ini yang kita nggak dikasih tahu juga caranya. Jadi kalau misalnya kalian baru jalanin itu di sini kan ada token ya di sini ya. Nah token yang di sini yang di modul ini yang dimaksud ya, yang di sini nih ya kan ada token bla 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 tuh, ada get token itu ya. Mana ya? Ini nih ada token bla 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 tuh. Itu kalian kopas ke dalam sini. Di FCM registration token. Nah, masukkan ke dalam situ. Kalau sudah, baru kalian centang seperti ini ya. Kalian add sini. Kalau udah, kalian centang di sini. Habis itu tes. Nah, kalau udah dites, nanti bakalan keluar di sini. Oh, tokennya ganti nih. Ntar saya ambil lagi tokennya. Token. Oh iya kan. Ini nggak apa-apa ya, kalian copy aja. Token ini bakalan ganti-ganti terus cuy. Kalau misalnya kalian mau neror saya juga nggak apa-apa sih. Lewat token. Sebenarnya token itu jangan bocor kalau bisa. Cuma ini ya buat edukasi ya, nanti bakalan saya ganti-ganti juga tokennya santai. Jadi kita tes. Ini bakalan keluar di sini. Nah, tuh ada halo guys, mantap jiwa. Kayak gitu. Kalau misalnya kita klik, dia bakalan buka aplikasinya. Ini lama ya. Ya gini ya, resiko punya HP kentang, laptop kentang. Jadi kayak gitu sih. Tapi saya tetap bersyukur sih. Ya, teman-teman saya banyak yang juga kesulitan kalau untuk pemrograman mobile ini, makanya kadang-kadang saya bantu juga. Mudah-mudahan mereka juga gampang ya bikin beginiannya. Sambil rekam lagi nih ya, aduh berat rasanya. Ya, makanya dia agak patah-patah ini. Oke, untuk notification bisa kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian udah di dalam aplikasi, itu kadang nggak muncul. Kenapa? Karena itu yang tadi saya sebutkan. Caranya biar dia muncul, ya. Kan kemarin banyak tuh teman-teman saya yang dia minta, kenapa ini dia nggak bisa muncul, kenapa nggak bisa muncul. Karena di dokumentasinya secara langsung kayak gitu.
dari Androidnya ya. Di Flutter juga ada di PubDev itu ya. Cuma dia versinya untuk lokal lokal apa ini namanya? Local notification. Itu dia masih bahasanya Kotlin sama Java kemarin. Jadi untuk yang Dart itu saya nggak nemu. Cuma akhirnya saya crafting. Mungkin ada ya, cuma saya nggak nemu aja. Saya crafting akhirnya di sini ada notification handler. Nah, notification handler ini kalian bikin aja sama kayak yang di modul nih. Jadi bentar ya, saya jelasin nanti. Nah, ini ada nih. Nah, itu kalian bikin. Cuma kalau misalnya ada yang kurang-kurang, bikin aja kayak gini nih, initialize notification. Ini juga harus kalian inisialisasi dulu. Nah, ini untuk Flutter local notification plugin. Ini yang saya maksud eh, harus kalian tambahkan di pubspec.yaml. Flutter local notification yang ini itu saya pakai yang versi 9.5.3. Nah, sebenarnya ada ya 9.6 apa 9.7 yang terbaru ya. Tapi karena suatu hal yang nggak jelas ya, jadi dia mintanya di versi yang bawah. Karena saya lihat di forum itu kayak gitu. Jadi dia ada error, ternyata dia mintanya di versi yang bawah, jadi saya kasih versi yang bawah. Nanti bakalan saya cari lagi sebenarnya penyebabnya kenapa dia nggak mau versi yang 9.6. Aduh, saya tutup ya tadi ya. Notification handler. Nah, untuk notification handler, jadi kalian harus pub spec-nya tadi itu kayak gitu. Habis itu kalian pubget, nanti bakalan ada yang kayak ginian, Flutter local notification, ini kalian import ya. Kalau sudah, kalian harus initialize dulu di sini Flutter notification-nya, local notification-nya. Lalu di sini ini kayak biasa ya, FCM. Ini saya print token. Sama ini sebenarnya nggak guna ya. Ini sebenarnya saya ambil dari modul. Cuma karena kita nggak pakai iOS, ini silahkan dihapus aja kalau misalnya kalian nggak mau. Cuma kalau misalnya kalian pakai iOS sih pakai aja. Ini harusnya nggak. Oh ini iya ya, ini dipakai. Karena dia bakalan nyambung ke bawah tuh, ada on message, habis itu on background message sama on open. Cuma on message-nya ini saya ganti ya, nggak kayak di modul. Kalau misalnya kalian lihat di modul on message-nya itu dia seperti yang mana? Seperti ini, dia cuma di bug print bla 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 selesai. Kalau di sini saya modifikasi dengan menggunakan di situ ada Android notification sama remote notification di sini. Kalau sudah selesai, Android notification sama remote notification-nya ini kita ambil, habis itu ini beginian ini sebenarnya ada di internet, cuma kalian nggak bakalan nemu, soalnya sulit keywordnya ya. Mungkin bakalan nemu, cuma ya sulit kemungkinannya. Teman-teman juga bakalan bingung, kemarin kok nemu aja gitu kan, kemarin ditanyain kok nemu. Akhirnya kayak gini. Jadi notification kalau misalnya dia nggak nol sama Android nggak nol ya, jadi ada isinya, maka ya dia bakalan ngeluarin notification ya. Notification Flutter local notification plugin.show. Jadi dia bakalan nge-show ini ada hashcode, ya, title, ada body. Itu langsung semua diambil dari si Firebase-nya. Ada notification-nya ya. Ambil dari Flutter notification plugin. Lalu untuk notification detail di sini ini kita bikin di bawah ya, Android notification channel ya. Sini ada my channel importance high. Ini sebenarnya saya juga kurang paham. Cuma itu dia kalau misalnya di kemarin solusi yang saya lihat itu adalah kayak konfigurasi dari Android notification detailsnya. Untuk place on true, habis itu icon ini kalau misalnya kalian cuma begini doang ya, icon add map /ic underscore launcher, habis itu kalian run, itu dia bakalan error di terminalnya. Kenapa? Karena itu ada drawable yang harus kita kasih ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke mana ya, source mungkin, habis itu main, bolehlah bikin link traktir atau saweran gitu. Siap Ham, aman nanti ya. Cuma ini kita bikin beginiannya dulu. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke ini ya, src, habis itu main, habis itu res, habis itu sini ada drawable, habis itu di sini ada IC launcher ya ini ya. IC launcher ini sebenarnya apa? Dia itu cuma icon ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin aplikasi, nah iconnya ini loh, icon itu yang dia bakalan masuk ke dalam. Kalau nggak salah ya, cuma di sini dia requirement-nya itu. Kalau misalnya kalian mau hilangin juga bakalan error. Kemarin tuh saya coba error.
saya hilangin. Akhirnya ya udah saya bikin gambar apa aja kalian masukin ya, gambar apa aja masukin ke dalam drawable, habis itu namanya IC_launcher, udah kayak gitu aja. Dia bakalan bikin. Nah, kurang lebih kayak gitu ya untuk setupnya. Jadi hasilnya kalau misalnya kalian bisa ya, kalau misalnya kalian benar cara settingnya, itu dia bakalan keluar notifikasi di sini pas aplikasinya jalan. Ini aplikasinya jalan ya, ini aplikasinya jalan. Habis itu kalian buka di sini. Nah, habis itu send test message. Kalian kirim ke device ini. Mudah-mudahan masuk. Nah, dia masuk ya. Dia notifikasinya beda sama yang di luar. Ntar ya kalau misalnya kayak gini, eh kita keluar nih. Kita keluar. Nah, notifikasinya kan kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita kirim yang dari luar ya, kalau misalnya dia lagi di background, itu dia bentuknya agak beda. Nah, tuh. Kalau yang dia di luar, yang dia bawaannya, ya bawaannya, itu dia kayak gini sih. Apa ya? Bentuknya ya. Di sini ada warnanya dia grayscale semua. Cuma kalau misalnya yang dia dari dalam, yang dari aplikasinya, yang dihandle sama aplikasinya, itu dia warnanya biru kayak gini. Kalau misalnya di, at least di Xiaomi ya. Kalau misalnya di aplikasi lain mungkin juga beda. Kemarin juga saya pakai plugin yang dia di versi bawahnya, yang di versi 8 apa 9.1 ya lupa. Dia itu ada kotaknya malah, ada bordernya. Ini cuma saya upgrade. Nah, tenggorokan udah mulai kering nih. Kayaknya harus minum. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk, dia bakalan keluarin notifikasi. Mungkin nanti untuk ini ya, jadi di sini ada requirement-nya ternyata untuk notification ini kita disuruh saat notification dibuka memunculkan aksi. Jadi bisa dia di print di konsol atau nanti nanti bisa navigate ke page lain. Aduh, udah berapa jam sih aku nge-record? Dia cuma setengah jam ya. Ya 41 menit. Ternyata tenggorokan saya sudah hilang suaranya. Pokoknya kayak gitu. Jadi dia bakalan masuk ke page lain ya. Cuma di sini kebetulan belum saya setup. Jadi setelah di, kalau misalnya di dalam ya, kalau misalnya di luar tadi kita klik kan masuk ke dalam aplikasi. Cuma kalau misalnya di dalam kita klik, nah itu belum saya coba. Apa yang bakalan terjadi? Kalau misalnya kita klik, nggak ada yang terjadi ya. Jadi itu mungkin yang bakalan saya coba untuk ganti. Biar dia mungkin masuk ke mana gitu. Ke setting lah atau kemana gitu. Mungkin ke halaman ini ya. Halaman explore. Cuma nantilah. Yang penting notifikasi dia dimasuk dulu. Jadi notifikasi dia dari dalam atau dari background ya. Misalnya ini saya nggak kill ya. Ini nggak saya kill. Terus itu kita send test message. Apakah dia bakalan masuk ke notifikasinya. Nah dia bakalan masuk ya. Ini ada satu merah. Dia berarti sudah masuk ke sini. Tuh ada hello guys. Kita hapus. Nah kayak gitu ya. Ya untuk penutupan kita sekalian nyoba ya. Gimana kalau misalnya kita aplikasinya terminate ya. Aplikasi udah kita terminate. Ntar gimana cara keluar. Terminate dulu dari sini. Udah lost connection ya. Udah lost connection. Berarti ini udah gagal ya aplikasinya. Maksudnya udah dimatiin. Nah udah kill ya. Apakah notifikasi tetap masuk? Itu untuk coba yang terminate-nya. Jadi kita tes apakah dia masuk. Nah dia masuk ya, itu ada satu. Habis itu aduh, notifikasi halo guys, mantap jiwa. Nah itu isinya, itu kalian bisa ganti-ganti dari sini juga. Ada notification title, ada notification text. Habis itu bisa kalian tambahin gambar. Habis itu ada targetnya, ada bla 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 bla. Nah kayak gitu pokoknya. Dah selesai, mungkin kayak gitu aja. Sama tadi mungkin ada beberapa komentar-komentar juga ya. Nanti bakalan ku balesin satu-satu. Saya juga nggak janji kalian bakalan paham tentang apa yang maksudnya saya jelaskan ini karena memang belibet cuy. Ininya ya. Ya penjelasan saya juga belibet ya. Saya matiin dulu ini biar nggak terlalu berat. Ini saya masih ngerekam ya. Oke, saya ganti ke sini dulu. Bukan. Streaming.
Nah, kayak gini. Eh, ya saya juga sebenarnya agak nggak enakan ya sama teman-teman yang kalian udah nungguin mobile sampai hari Minggu ternyata penjelasannya juga kurang bagus. Saya juga mohon maaf karena ya ini memang modulnya kebetulan di luar tangan, di luar ini ya, di luar pengetahuan saya yang extendable. Mudah-mudahan kita semua tambah paham ya nanti cara penggunaan Flutter Dart ini. Karena Flutter ini juga nggak Dart doang ternyata ya, saya kemarin baru tahu setelah lihat dokumentasi yang di Java sama Kotlin-nya itu tadi. Mudah-mudahan ini juga videonya bermanfaat, kalian juga praktikumnya tambah lancar. Eh, Apalagi ya udah selesai mungkin ya. Oke guys, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya kalau misalnya saya bikin video lagi ya. Dadah. Tidur guys. Atau nonton YouTube yang lainnya mungkin.